Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di salah satu pengajian yang ada di Sini Harapan, yaitu pengajian hari Jumat yang mana rutinitas pemerintah desa yang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian salam dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa yang mengisi kajian kita pada hari ini Pak Ustaz Namuddin. Seperti biasa juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait pengajian atau yang lain, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada Pak Ustaz. Baiklah, untuk tidak bertanya waktu, mari sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Bapak Kades yang saya hormati dan seluruh perangkat desa Tanjung Harapan, insyaallah dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini, mudah-mudahan istiqomah dan berkah. Salam dan salam diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Marilah kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak sehat? Alhamdulillah kita masih dapat menghadiri majelis ini yang sudah tahunan berjalan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, sekarang sudah masuk bulan apa anak-anak? Bulan Rabiul Akhir. Ya. Jadi kalau orang tua bilang ini masih Maulud kedua. Ya, Rabiul Awal Maulud pertama. Rabiul Akhir Maulud kedua. Masih boleh Maulid Nabi, boleh. Jadi orang kadang-kadang apa Maulid Nabi kan habis bulan. Kapan saja boleh. Yang tak boleh itu sholat. Sholat 5 waktu sudah ada waktunya. Ya, sholat zuhur sekarang 12 kurang 10. Jangan kita sholatnya 11. Ngapa Pak Kades sholatnya 11? Kata Pak Ustaz, sholat di awal waktu itu lebih utama. Itu bukan di awal waktu, itu belum masuk waktu. Itu harus dipahami. Jadi ada hukum ini yang sudah paten waktunya. Ada yang boleh-boleh aja. Ya, mulai Nabi buat sekarang mantap. Setiap hari pun mantap. Apa buktinya? Puasa Senin, Kamis. Itu kita memuliakan kelahiran Nabi. Ya, karena masih ada juga yang berpengaruh habis bulan masih mulai Nabi. Kalau sholat, puasa, zakat fitrah itu sudah ada ketentuannya, haji sudah ada ketentuan waktu. Nah, kita sudah banyak bicara tentang sejarah Nabi, tentang bagaimana sifat-sifat Nabi. Nah, sekarang apa anugerah kita sebagai manusia ini menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab Nasrul Hibban ini diterangkan Nabi Adam itu agak sedikit cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Pertama di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Hilal rahimallahu ta'ala innal 'abda idza aznaba min Allah ta'ala manallahu 'alaihi bi'arba'i salin la yahjumu anhu rizqahu wa la yahjumu anhu as-sihhah wa la yudhiru 'alaihi azamba wa la yu'aqibu 'ajila. Apa maksudnya? Sa'ad bin Hilal rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa apabila manusia berbuat dosa,
kita ini manusia berbuat dosa. Maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Bayangkan Pak, buat dosa saja dapat anugerah. Tapi yang salah paham dulu, enggak betul. Kelabi ini sibuk buat dosa. Ya, apa anugerahnya? Pertama, dia tidak dihalangi untuk mendapat rezeki. Bayangkan, setuju tak? Andaikan ini dilakukan oleh Allah, kacau balau. Banyak dosa yang kita buat, tapi sedikit pun rezeki kita tidak bahkan bertambah. Andaikan ini terjadi, kacau gitu. Pak Sekdes nak ngambil gaji dengan ibu bendahara. Ya, gajinya bisa 5 juta. Bisa, tak? Sekali bendahara ngasih cuma 1 juta. Apa 1 juta? Nah ini apa Sekdes? Catatan dosa selama ini. Oh kacau kita Pak. Setiap 1 juta, satu dosa potong 10.000 kali sebulan. Kata orang Banjar ketakuran. Tekor, bukan dapat untung malah tekor. Masuk akal. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Masih juga kita mengatakan Allah itu tidak Maha Pengasih, tidak Maha Penyayang. Bayangkan, ya, tidak dihalangi untuk mendapat rezeki. Pergi ke ATM, ada Pak Kades, nengok tabungan, habis. Tinggal dikit, tanya dengan kasir, apa tabungan saya habis? Dipotong Pak. Karena dosa Pak selama sebulan ini banyak betul. Ya, ini untung masih ada. Betul tak? Kan logikanya begitu Pak. Setiap satu dosa dipotong rezeki kita. Ya. Salam. Ini artis kita ini. Kalau tak ada beliau tu semangat sih. Saya dengar beliau makan tu semangat sih. Oh, nanti kan noi. Dah, bugura mana? Dah, saya lanjutkan. Ya, tidak dihalangi untuk mendapat rezeki. Alhamdulillah. Sekarang rezeki kita banyak. Jadi rezeki yang berkah itu macam mana Ustaz? Rezeki yang berkah itu nampaknya tak ada, tapi waktu dibutuhkan ada. Itu berarti berhutang tu Ustaz. Dia nampak dia tak ada, tapi waktu dibutuhkan ada. Iyalah berhutang lah kalau dibutuhkan ada. Ya, kadang-kadang nampak rezeki kita ni banyak, tapi tak jadi apa-apa. Na'udzubillah. Kita tengok banyak orang cuma nelayan. Kalau dihitung-hitung pemasukan dia tak masuk akal. Tapi anak dia kuliah, alhamdulillah. Dapat dia makan. Berkah ni yang sulit. Tapi ini beda kegiatan ya? Dengan yang berkah kemarin. Ini lain. Ya, itu pakai buat. Berkah di dunia wal akhirat. Itu pertama. Yang kedua, tidak terhalang untuk sehat. Betul tak? Betul. Banyak dosa yang kita buat ni, tapi makin banyak dosa makin sehat. Lagi-lagi andaikan Allah potong itu dengan kesehatan, tak sampai bang takdir. Ya, baru keluar rumah naik motor, ada ayam nyebrang, mencarut dia. Apa benda ayamnya? Beliti dia dengan ayam. Kan dosa. Langsung pincang kaki dia. Kenapa? Karena Allah ambil nikmat sehat. Andaikan ini memang dilakukan oleh Allah, Pak, tak sampai kita ke kantor. Rasa saya di rumah lagi. Kenapa? Asyik ngurus penyakit. Iya betul. Karena setiap satu dosa yang kita lakukan itu nikmat sehat diambil, tapi Allah tidak ambil. Ya, alhamdulillah. Makalah sampai tua-tua gini masih sehat. Kalau nikmat sehat itu diambil oleh Allah karena dengan dosa, tak ada yang umur sampai 40. Kita balik rata-rata umur belasan tahun. Nak menjelang ke 30 tahun itu sekitar 15 tahun. Hitung aja lah banyak dosa. Setiap satu dosa dikurangi satu kesehatan. Rasa saya umur 30 lalu meninggal. Kenapa? Karena tidak sama. Saya baca kitab ini luar biasa. Ya. Nikmat sehat. Ya, makin tua makin sehat. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, Allah tidak hanya paling agak ngeri. Tapi ini yang berkahnya luar biasa anugerah. Allah tidak memperlihatkan dosanya atau aibnya. Andaikan ini lagi-lagi terjadi, satu pun tak ada yang berani ke kantor. Semua berkurung di rumah. Kenapa? Karena dosa kita diperlihatkan. Ya. Terpampang di depan kantor desa, catatan dosa kita, catatan aib. Betul tak? Iya kan? Tapi kan Allah tidak buat.
Ya, Pak tak berani. Jam 5 muta tidak sahabat. Betul kan? Contoh. Ya, jam 5 subuh tidak solat subuh. Ya, sudah tu jam 6 pergi ngopi. Makan otak-otak 5 ngabah 3. Pak. Betul lah. Itu kan dosa. Betul lah. Kan tercatat Pak tahu buka tak sanggup. Saya tak sanggup. Ya. Balik dari ngopi nengok amoy lewat. Dari pagi sampai zuhur tak terkira catatan kita. Lebih banyak dosa daripada amal. Sudah tu pergi pula kantor desa. Ada acara makan, ya. Makan nasi bungkus, diam dua bungkus. Orang dapat satu bungkus. Itu kan aib. Andai kan memang aib kita ini diperlihatkan oleh Allah, kacau balau. Saya setelah ustaz ini tak berani keluar rumah. Rasanya satu pun tak ada yang berani keluar. Kenapa kita ini pede dalam menghadapi kehidupan? Karena Allah masih tutup aib. Kita ini semua tak usah dicakap lah. Semua punya aib, punya dosa. Apalagi waktu lagi muda. Kadang-kadang kita ini banyak lupa waktu dia lagi muda. Ya, alhamdulillah sekarang perkembangan zaman. Sekarang ibu-ibu lah pakai jilbab. Zaman dulu jarang perempuan ada pakai jilbab, pakai selendang. Tetapi orang dulu dia berpikirnya sehat. Kita tengok nenek kita pakai kebaya, pakai selendang, asal alangkah tidak. Tapi hati orang dulu bersih, tak ada dia berpikir macam-macam. Mohon maaf, bahkan orang dulu mandi di sungai sama-sama, balik tak pakai baju, cuma pakai kain. Ya. Tapi kan orang tak ada pikiran bujang gadis, hati dia bersih. Ya. Sekarang makin ditutup, makin kotor pikiran. Jangan dibalik pula, berarti sekarang boleh buka. Bukan begitu maksudnya. Artinya sekarang bersyukur. Ibu-ibu yang usia 50 ni, dulu tak pakai jilbab. Berfoto dengan bunga bonsai, rambut keriting, zaman dulu kan begitu. Ya. Ini megang bunga melati, tunggu seminggu dengan foto ngantar. Ya. Berjalan kemana gitu. Tapi orang dulu dia pikirannya tidak sampai ke sana. Silaturahminya lebih kuat. Maka orang dulu sehat-sehat. Dia tidak ada hasut, tidak ada dengki. Ya. Ini tengok teman pakai jilbab baru, dia yang demam. Ya. Tengok kawan beli motor baru, dia yang pening kepala. Ya. Jadi biarlah tu motor-motor dia. Nikmat sehatnya yang paling penting. Ya. Nikmat sehat dan juga tidak dibuka aib. Kita ni semua punya aib masa lalu. Tapi jangan sekali-kali menceritakan aib masa lalu. Kadang kita bangga. Saya ini sekarang lah rajin ikut pengajian. Dulu saya ini hantu. Tak usah diceritakan kalau kita hantu. Tak diceritakan orang pun tahu kalau kita hantu. Ya, kadang bangga Pak. Bangga dia menceritakan itu. Supaya nampak seolah-olah dia berubah. Semakin kita tutup aib kita, semakin Allah tutup. Tapi kalau ada satu aib kita yang terbuka, maka kita bersyukurlah. Mudah-mudahan habis hisab kita di yaumil akhir. Aib dengan dosa. Beda dengan fitnah. Ya, saya sering terkena fitnah. Setelah ustaz ini paling rawan. Ya, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki orang nengok. Kalau bukan pemimpin macam Pak Kades, sebelum jadi Kades orang tak nengok. Sudah jadi Kades dari ujung rambut sampai ujung kaki orang nengok. Dia mencarut pun dikenang oleh orang. Kalau dulu lantaklah. Seorang ustaz dia mencarut lata pun orang itu. Karena ada Pak kisah orang naik angkot. Ada cerita. Naik angkot Pak Haji, naik mobil. Ya? Angkot bukan baru kan banyak. Naik mobil, assalamualaikum, waalaikumsalam kata orang dalam itu kan. Saat bapak ibu ini dalam mobil ni, nasihat baji ya, subhanallah dia berzikir, alhamdulillah. Terkejut dikit, astagfirullahaladzim. Kata orang dalam mobil memang mantap. Di mana-mana dia berzikir. Begitu turun kiri, hai Pak Haji. Sudah bapak ibu saya keluar dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dia nak turun, kepala dia terantuk. Supir tu yang mendadak terantuk dengan pintu mobil. Tak kata dia. Kurang ajar mobil ini kata dia. Dia mencarut sumpah serapah sendiri lagi.
Nah, itu Pak, nampak dari awal bagus. Itu tak bagus. Jadi bersyukurlah kita masih tidak dibuka aib kita. Dan jangan suka membuka aib orang. Ya. Apa buktinya kita ini selalu menjaga aib? Yakinlah suami istri pasti banyak dosa. Banyak, tapi kita tidak pernah ceritakan di tengah umum. Yang kata orang Melayu, biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya. Jadi itu anugerah yang Allah berikan. Tidak diperlihatkan dosa kita. Kalau memang dilihatkan tak ada maruah lagi kita. Tak jadi ke kantor desa, tak jadi ke pasar air. Semua sibuk mengurus aibnya. Maka ini diperlihatkan di mana? Dia mahsyar. Maka di mahsyar nanti orang tak ngurus siapa lagi. Saya tak nengok lagi, Pak Sekdes, saya sudah sibuk ngurus amal saya, dosa-dosa saya. Ya, itu yang ketiga. Nah, ini yang keempat lagi lebih ganas. Allah tidak menyiksanya di dunia. Kalau lagi-lagi ini terjadi, Pak, memang kacau balau. Di mana Allah balas nanti di yaumil hisab. Ya, maka kita banyak makan halal supaya sedap. Saya bilang, Pak kenal Pak Haji Azhar. Saya sering gurau nih Pak Haji. Pak Haji ini nanti kalau hisab paling sedap, paling cepat masuk surga. Amin. Kenapa? Malaikat meriksa, buka perut, sekali isi jemputan semua perut terus bilang. Jemputan, doa arwah, ya kan, doa selamat. Karena beliau itu luar biasa, sehat. Dia tak pakai kacamata, usia 70 lebih. Kita yang Haji Azhar itu dia hal dia sebilang masuk surga, dia ngikik pula dia. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau nak dia menghisap gampang, banyak begitu. Ada yang kadang hafal jemputan di mana dia datang dulu. Ya. Dan Allah tidak balas dosa. Andai akan dibalas, kacau. Ibu pergi ke kedai, ya kan, beli cabai, ya kan, ambil dikit nambah. Begitu nama kan dosa. Ya kan, mengambil lebih tanpa sepengetahuan si penjual. Begitu ngambil lebih, pam, ada yang nampar dari belakang. Kita tak nampak. Ada yang berajang kepala gitu. Kan begitu, tidak disiksa dunia. Andaikan langsung disiksa, terduduk terentang orang yang duduk kira kopi itu. Ya dah, kenapa orang paling banyak bohong itu makanya Rasul bilang, yang paling banyak dosa itu di jalan dengan di pasar. Bukan berarti orang pedagang itu suka buat, bukan. Rasul saja sendiri pedagang. Apa? Karena di pasar itu rawan macam-macam hal. Riba ada di situ, kebohongan ada di situ, kemarahan di situ, ya, kecurangan ada di situ, kejujuran pun ada. Di jalan raya ada lagi. Kita nak cepat-cepat ke kantor, tiba-tiba yang ngalim kita ada hanya lewat, mulai kita nak mencari, mulai kita nak sumpah, serapap. Maka betul kata Rasul. Ya, nah di dua tempat ini tempat penimbulnya dosa. Ya, ibu beli apa, bapak beli apa, duduk kedai kopi. Kalau Allah langsung siksa, akan nampak ada yang terlentang terlupuk di kedai kopi itu. Tak tahu nih siapa yang mukul dia. Karena Allah langsung balas. Tetapi Allah tidak berikan itu, nanti dia menghisab. Pertama apa? Tidak dihalangi untuk mendapat rezeki. Ya Ustaz, saya tengok sembahyang tidak, ngaji tidak, sedekah tak, tapi rezeki dia makin mantap. Itu namanya istidraj. Allah kasih. Oh belum lagi, nanti ada pada saatnya Allah terlupukkan. Nauzubillah. Kadang-kadang kita ni sering mengukur. Saya ini ngaji rajin, sembahyang rajin, kerja pun rajin, tapi rezeki macam itulah. Macam mana Allah ni? Berarti sudah rusak diri dia. Nah, dalam hikayat ini disebutkan bahwa Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan. 4 pula. Ya. Tadi 4 anugerah yang Allah berikan kepada kita manusia. Nah, Nabi Adam menyebutkan 4 anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad. Kita ini adalah umat Nabi. Apa yang pertama? Pertama Nabi Adam menyebutkan, Pak, penerimaan tobatku di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad tobat dimanapun diterima oleh Allah. Kita bertobat dimanapun diterima oleh Allah.
Saya sering diulang di mana-mana majelis. Ya, Ustaz, saya ini dulu tak pernah sembahyang, tak pernah taubat. Tunggu dulu. Ada yang dosa harus bertaubat. Ada yang harus ditunaikan. Ada yang harus menemui orang langsung. Contoh, dosa kepada orang tetangga. Kita pernah fitnah dia, pernah berkelahi dengan dia. Itu putusnya dengan saling maafan. Ingat, saat dia lah meninggal, datang ke anak dia, ahli waris dia. Tak dapat, cari kubur dia di mana. Lah tak dapat lagi, barulah minta ampun kepada. Jangan kita anggap sedap. Ini yang sering terlupakan. Yang paling penting lagi, Pak, dosa kepada kedua orang tua. Ini kita harus minta maaf langsung. Ya. Yang kedua, dosa meninggalkan perintah Allah. Ya, contoh, kita ini kan sekarang udah nampak bertobat, dah usia 50, 40. Dulu waktu dia baru balik sembahyang, tidak lagi bujang gadis, meletik melidak kemana-mana, puasa tidak. Nah sekarang harus dikodok. Ada yang ceramah bilang, Bapak Ibu, saudara-saudara usia sudah 50, 60. Kita dulu punya masa lalu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Yang sudah itu sudahlah, kita cukup bertaubat. Kacau. Tidak ada ajaran seperti itu. Tetap dikodok, jangan pura-pura tak tahu. Ya, ingat Pak, karena perintah tetap perintah. Tak ada pembahasan yang lalu biarlah berlalu, sudah betul. Kalau boleh macam itu, saya sekarang tak sholat. Nanti lah usia 40 baru saya bertaubat. Jadi macam kodok. Habis sholat maghrib tambah 3 rakaat. Ya kan? Makanya saya bersyukur Pak. Saya dari kecil MTS sampai saya kuliah, saya dididik di pesantren. Buat pula rumah bawang. Ini bawang apa pula ini? Oh, Bombay. Rusak iklan. Ya. Waktu saya MTS pondok, SMA pondok, kuliah di pondok. Jadi alhamdulillah tidak ada rasa-rasanya saya tertinggal sholat. Kita yang ada di sini tak usah dicakap. Macam mana cara kodok? Ustaz saya kodokan setiap 5 waktu. Sudah sholat maghrib saya tegak lagi tambah 3 rakaat mata. Ya, sekarang usia berapa tuh? Saya lah usia 55, bapak saya itu. Dia dari usia 40 dia mengkodok. Waktu dia muda dia tak pernah sembahyang. Begitu usia 60 saat dia lah meninggal. Berarti kan masih banyak yang tertinggal. Ya kan? Dia 20 tahun lebih tidak sholat, tidak puasa, baru dikodok sekitar 10 tahun. Berarti masih kurang 10. Itu sudah pas. Ya, setidaknya dia sudah punya etikat baik untuk mengkodok. Berarti dia husnul khotimah. Hati-hati Pak, harus kodok. Ya, tak ada yang lalu dia lalu. Nah, dosa-dosa yang itu, dosa-dosa yang kita bertobat yang kecil-kecil. Puasa harus kodok. Puasa kodok, puasa nazar tak boleh dibatal. Tak boleh. Ya, bapak puasa nazar, Pak Kades puasa nazar. Ya Allah, kalau anak saya ini sukses, ya kan? Dia berdoa hari malam minggu, anak dia tes hari minggu. Minggu petang anak dia ngomong, ya lulus, bagus, dapat juara 1. Nah saya nazar, ya saya nazar berpuasa pada hari Senin, 1 hari penuh. Ingat, dia harus berpuasa hari Senin itu dan tak boleh dibatalkan. Itu namanya nazar ta'yin, nazar yang diperjelas. Ya, kadang-kadang kita ini sanggup nazar berlebih cakap. Ya Allah, kalau anak saya sukses di kuliah, bagus nilai dia, saya sedekahkan duit ke masjid 1 juta. 1 juta. Begitu anak lulus, menang. Oh, salah sebut, banyak betul 1 juta. Nah, itu maka sumpah nih. Kalau tak sanggup, jangan banyak-banyak. Tapi jangan, ya Allah, saya berdoa kepada ya Allah, berilah sukses anak saya. Kalau anak saya sukses, saya bernazar, ya Allah, kemudian 10.000. Kata malaikat ada mah melempang nih gitu. Tak sesuai. Asal 1.000 ada. 1 juta. Sudah tu baru dia itu. Ada puasa Senin Kamis. Nazar. Tiba-tiba bertemu kawan lama waktu kecil. Dia sekarang kerja di Pekanbaru 20 tahun tak jumpa. Misal Pak Gade tak jumpa. Bertemu di pasar jam 4 lewat sampai jam 5. Berarti bentar lagi kan? Mau buka beduk. Batalkan atau tidak?
Tanya dulu. Kalau nazar tak boleh. Nazar kodo tak boleh. Karena sudah statusnya wajib. Tapi kalau puasa biasa, Anda tanya dulu siapa bayar. Bertemu kawan lama ini tadi. Baru nyambung Pak Kades. Ada. Bertemu kawan lama waktu SD kecil-kecil main di Dabu ini, dia sekolah di Bukan, kuliah dia jadi orang sukses, bertemu kita di pasar. Dia ngajak makan, kita puasa, tapi puasa sunnah biasa. Kalau qada nazar tak bisa. Kecuali memang kita ada uzur yang sakit atau apa tiba-tiba harus batal, kata dokter, itu boleh. Tapi kalau puasa biasa, kawan tu ngajak makan, batal kan atau tidak? Tanya, siapa bayar? Kalau dia bayar, batalkan. Kalau kita bayar, jangan. Sudah batal, bayar. Tetapi secara fikihnya, Pak, batalkan. Kenapa? Karena menghargai, menghormati tamu, kawan yang sudah lama tidak berjumpa itu hukumnya wajib memuliakannya. Apalagi kita bayar itu, lebih mantap lah. Nah, puasa sunatnya lebih-lebih. Oke? Dia harus pahami. Nak dia bayar, nak tidak, yang penting kita boleh batal. Namun ibu jangan pula kalau malam Senin, ya Allah saya yang puasa. Tapi besok kalau ada yang ngajak maka aku batalkan, ya Allah. Kadang-kadang cobaan kita, Pak, puasa Senin Kamis ini berat. Makin kita puasa, makin banyak jemputan. Dalam arti aku tak puasa tak ada pula jemputan. Ya. Jadi itu Nabi Adam diterima tobatnya di Mekah. Sedangkan kita dimanapun bisa. Yang kedua, aku berpakaian, kata Nabi Adam. Nabi Adam Pak punya fasilitas lengkap bersama Siti Hawa di surga. Punya pakaian lengkap. Ketika melakukan dosa, dosanya memakan buah khuldi. Kan punya pakaian lengkap. Begitu dia melakukan dosa makan buah khuldi, maka Allah lepas semua fasilitas surga. Ya, nih telanjang bulat. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dia melakukan dosa dalam keadaan berpakaian, Allah tidak lepas pakaian. Andaikan itu terjadi pada kita, Pak, kacau balau. Ya, Anda di pasar, ya, ngambil apa, beli beras kilo, nambah pula segenggam dalam itu. Itu kan dosa. Tiba-tiba lepas baju semua. Jalan-jalan. Hilang. Tapi kan Allah tidak boleh ikut. Itu yang buat Nabi Adam macam mana gitu dengan umat Nabi Muhammad. Mantap umat Nabi. Ya. Nah, ini di sini nih. Kita berburuk sangka itu kan berdosa. Itu ada majelis taklim, tapi hati dia lain dalam hati dia. Perasaan baju itu terus pakai Pak Ustaz. Tak mau dosa, Pak. Mau langsung lepas baju dia lepas, baju saya tak. Ya. Oh, kakak tu bagus pula boros. Pasal dia berutang. Dia berburuk sangka, baju dia yang lepas. Kenapa? Nabi Adam itu begitu, Pak. Satu berbuat dosa, Allah lepaskan. Kalau kita ilustrasikan dengan kita, tapi kan Allah tidak. Itulah unggulnya umat Nabi. Yang ketiga, nah ini dia. Ini yang lebih seru, Pak, bagi kita yang sudah berumah tangga. Ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan istriku. Kata Nabi Adam, di mana? Nabi Adam di kaki gunung Himalaya terbuangnya, Siti Hawa di Jeddah. Terpisah. Begitu makan mahudi dosa, terpisah, tak disatukan. Sedangkan manusia umat Nabi Muhammad banyak buat dosa, makin banyak dosa makin jadi dia berpeluk dengan suami. Tak Allah pisah. Andaikan ini terjadi, Pak, kacau balau. Lagi tidur nonton TV dengan istri, yang suami memikir hal yang tak betul, kan berusuh. Yang istri bohong, berusuh, hilang. Yang ini terlempar ke Gunung Muncung, yang ini ke Bukit Tumang. Ya lah, betul kan? Kalau ikut yang kisah Nabi Adam. Kemana pula hilang? Macam bila Aladin naik motor kan? Naik motor dengan istri. Ya, tiba-tiba dia nak amoy lewat. Alah, lawan amoy ni kata. Teng, hilang suami dia. Istri sendiri, mana abang tadi kata, hilang. Hah? Kan kacau, Pak. Kalau ini betul-betul terjadi kacau balau. Ya, waalaikumsalam. Ini feeling ini kuat. Last minute tinggal beridang dengan banyak hati. Ya, sehat badan. Amin. Mantap. Terakhir, ini terakhir. Ya. Tadi pertama apa? Apa anak-anak? Tobat di mana saja
terima. Yang kedua, tetap berpakaian. Ketiga, tidak dipisahkan dengan istri. Yang keempat, aku berbuat dosa di surga lalu Allah mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dia banyak berbuat dosa, tapi endingnya nanti dia tetap masuk surga selagi ada iman di dalam hati. Ya, banyak dosa Bapak Ibu, ada iman, insya Allah masuk surga pasti. Tetapi singgah dulu di neraka, dikantin-kantinkan di situ kan, dipampaskan mereka. Nah, bahasa iman begini. Pernah saya sampaikan, masih ingat? Pak Kadis yakin bahwa pulpen yang saya pegang ini warna biru. Pak Sekdes yakin, Bang Tap pun yakin, Pak FT pun yakin. Kalau ini warnanya biru, semua kita yakin bahwa pulpen ini warna. Keyakinan kita ini disebut iman. Tetapi apakah semua kita ini mau memakai ini? Belum tentu. Ada pulpen ini warna biru tulis, tapi masih ngambil pulpen lain. Ini disebut kita tidak kufur. Apa? Dah tahu Allah itu Maha Esa, Maha mengabulkan, Maha kaya, tapi kita minta tidak dengan Allah. Itu rusak iman kita. Ya. Sebejat-bejatnya preman, minum, judi, mencuri, dia yakin Pak Allah itu Esa, Allah itu ada, Allah Maha Kuasa. Dia tahu, betul ada ini. Tetapi perilaku dia yang rusak. Kenapa? Akalnya tidak sempurna. Akalnya yang tidak membimbing dia untuk mendapatkan iman yang sempurna. Selagi kita ada beriman, Allah terima itu semua dan masuk surga. Amin. Nah, Nabi Adam ya, begitu buat dosa malah dikeluarkan dari surga. Ya, jadi kisah surga neraka ini memang mantap, Pak. Saya detailin kemarin. Ya, pas dia pernah dengar kisah, ada orang punya istri itu, Pak. Istri dia peradang, maka ibu janganlah peradang. Peradang, prepet, suami dia taat beribadah, keramat hidup ketua. Paling taat, puasa, ngaji dengan orang baik semua. Begitu meninggal, malaikat bilang, wahai orang alim, kau telah meninggal, selamat datang. Kau pilih surganya kelas mana? Jadi malaikat kelas berapa? Surga ada 7 kelas. Kelas 7 jangan. Ini kelas para nabi dan wali Allah. Kelas 1, 2, 3, 4 jangan. Ini kelas bawah. Jadi tersisa 2, boleh pilih kelas 5 dengan kelas 6. Iya. Apa fasilitas lengkap sama semua? Oh, sama. Tapi ada beda. Apa beda dia malaikat? Kalau kelas 5 awak sendiri di surga sendiri. Kalau kelas 6 awak dengan istri awak. Istri awak mendampingi di surga, kan sedap. Dia berpikir, malaikat aku pilih kelas 5 aja. 5 lah. Kenapa? Cukuplah saya kena liti di dunia. Jangan lagi kena liti di surga. Nah, kalau dia masuk kelas 6, fasilitas sedap dengan istri, dia tak merasakan nikmatnya kena liti terus. Sudah di dunia kena liti, di akhirat kena liti. Jadi hanya dibeli kelas 5. Percaya tak percaya, yang tak percaya cukup. Ya, berarti harus mati. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, pertama tadi apa anak-anak? Tidak dihalangi untuk mendapat. Kalau lupa, inilah kalau belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air itu keruh pula. Baru saya ulang. Anak-anak kita yang tidak dihalangi untuk mendapat rezeki walaupun banyak dosa, limpah rezeki. Tidak dihalangi untuk dapat nikmat sehat. Tidak dihalangi untuk apa? Allah tidak memperingatkan dosa aib kita. Dan yang ketiga, Allah tidak membalas langsung. Ditahan oleh Allah, nanti dia bisa. Apa keunggulan umat Nabi Muhammad? Taubat diterima di mana-mana. Ya, dia melakukan dosa namun dia tetap berpakaian. Terus dia berbuat dosa tidak dipisahkan dengan suami istri. Andaikan ini terjadi yang kita kacau. Ya, yang laki-laki suka istri dia hilang. Ada cacing kata dia. Kena. Ya, yang keempat, kita berbuat dosa banyak tapi selagi ada iman maka tetap masuk surga. Nabi Adam 1 kali berbuat dosa, Allah keluarkan dari surga. Sebagai kisah terakhir, masih ingat kisah yang rokok itu, Pak? Ya, itu kisah Nabi Adam.
Ya. Saya sholat Jumat di Jambi. Pesawat saya jam 2. Saya nak balik ke Dabu. Makanya saya tak sempat berdiskusi dengan khatib. Saya sholat Jumat di Masjid Raya Jambi. Khatib dia mantap. Ujung-ujung pas terakhir dia kisah rokok. Karena pada saat itu di berita-berita TV lagi heboh tentang cukai. Ya kan? Dia bilang bahwa rokok itu kita tidak perlu bahas hukumnya. Yang mau merokok silakan, tidak silakan. Nah, rokok itu kisahnya dari Nabi Adam. Mantap ini kata saya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga dengan kasih Allah. Si tahu. Karena tidak dapat menjalankan perintah Allah, akhirnya melanggar memakan buah kuli. Akhirnya Allah keluarkan dari surga. Ribuan tahun Nabi Adam bermohon bertobat kepada Allah. Barulah Allah terima taubatnya tadi. Di mana? Di Mekah. Nah, air mata Nabi Adam inilah kata khutibnya tadi yang membasahi bumi ini. Tumbuhlah cengkeh dan kayu manis. Coba. Masih kata saya mantap khutibnya. Nah, ada cerita pula Iblis kan di surga juga awalnya. Karena diciptakan Nabi Adam, dia tidak mau taat kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Manusia apalah, manusia dari tanah, kami dari api, kami lebih dulu. Akhirnya Allah buka, Allah keluarkan iblis dari surga, tetapi iblis tidak bertobat. Iblis beradang sumpah serapah. Iblis kencingi bumi ini. Kalau Nabi Adam menangis tadi, air mata Nabi Adam membasahi bumi ini, jadilah cengkeh dan kayu manis. Ini motifnya cerita Pak. Kata saya mantap kisah. Nah, iblis dia sumpah serapah, dia beradang, dia kencingi bumi ini. Nah, kencingnya iblis itulah yang sekarang tumbuh jadi tembakau. Aduh, kata saya kan. Karena sutip nih. Dia nutup pula. Jadi bapak-bapak yang sudah merokok selamat, sudah menghisap kencing iblis, kata dia kan. Jadi jamaah Jumat itu nak tekilai takut. Karena kalau Jumat, senyambung ini. Saya bingung. Tidak mungkin dia tidak punya referensi karena ini dia khutib masjid besar tengah kota. Banyak saya bertanya dengan teman, dengan guru, tak dapat saya jawabannya. Saya dapat dengan Ustaz Abdul Somad. Untuk beliau pertama kali ke Dabu dan sarapan pagi sama Pak Abu saya datangi. Saya tanya, apa dasar? Waduh, ini menurut ulama Yaman, ulama Mesir menolak. Tapi ini bukan hadis. Ini cuma perdebatan antar ulama saja. Dan ini sebenarnya tak boleh disampaikan di majelis. Merusak gitu. Ya, nanti orang takut mengisap kencing iblis. Jadi kembali intinya yang nak merokoklah. Ya, yang tak nak sudah. Karena ada orang merokok berat. Dia merokok sudah itu dia baca buku. Setelah saya banyak membaca buku, ternyata merokok itu banyak menyebabkan rusaknya kesehatan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti membaca buku dan saya lanjutkan untuk merokok. Ya. Jadi itu saja sebagai hiburan. Mohon maaf, mohon ampun atas segala kesilapan. Ada pertanyaan? Cukup? Ya cukup ya. Mudah-mudahan majelis kita selalu istiqomah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وارحم برحمتك الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الأرض ودعوة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احمل علينا في سكرة الموت والنجاة من النار ونفع عند النساء اللهم بارك في آياتنا وبارك في موتنا وبارك في رزقنا وبارك في جوارنا اللهم ارزقنا زيارة الحرام اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجنس والأسقام اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ilham yang telah menyampaikan anugerah dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan uh, kita semua juga ikut di majlis ini mendapatkan manfaatnya dari majlis kita hari ini. Baik, dan sama-sama kita tutup membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.